Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di awal tahun, Chelsea dipukul realita yang membuat kita semua ternganga. Enzo Maresca resmi mengundurkan diri dari Chelsea. Keputusan ini mungkin sudah bisa diprediksi oleh banyak pihak. Rentetan peristiwa yang terjadi sepanjang bulan Desember ini memperkeruh masalah yang ada antara Enzo Maresca dan jajaran para board director di Chelsea. Apa sebenarnya alasan Maresca keluar dari Chelsea dan siapa kandidat pengganti Enzo Maresca? Kita akan bahas di video kali ini. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu para True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Pacitan, True Blue dari Bekasi, dan True Blue dari Selangor, Malaysia ya. Jauh juga ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen. Thank you banget, respect. Dan buat seluruh True Blue, ini adalah saatnya kita bergandengan tangan saling menguatkan karena era-era kegelapan kelihatannya akan kembali menghampiri Chelsea. Jadi seluruh True Blue yang masih mendukung Chelsea, masih meneriakkan Come on you Blues. Respect buat kalian semua. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa swipe kolom komen, bantu gue kasih hype di video ini, supaya makin banyak True Blue yang bergabung di video ini ya. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono. Join ke channel gue, kita ngomongin Chelsea sepanjang hari. Oke, akan gue mulai dengan pernyataan dari Cafe Sol Hekol ya. Ini adalah salah satu jurnalis senior Sky Sport. Menurut Cafe, Enzo Maresca telah resmi meninggalkan Chelsea. Baik Maresca maupun pihak klub sepakat bahwa ini adalah waktu terbaik untuk berpisah. Liam Rossoneri menjadi salah satu dari beberapa kandidat yang dipertimbangkan sebagai pengganti. Chelsea berharap dapat mengumumkan pelatih kepala baru dalam hitungan hari. Klub akan menunjuk pelatih secara permanen dan saat ini sedang melakukan proses penyaringan terhadap sejumlah kecil kandidat. Dari pihak Chelsea, keputusan berpisah dengan Maresca diambil secara bulat oleh seluruh dewan klub. Prinsipnya jelas, tidak ada satupun individu yang lebih besar daripada klub. Itu ya. Jadi ini kayaknya gue nggak ngerti ya kalau owner yang baru bergabung terus juga belum memiliki prestasi apapun, kita bisa bilang bahwa klub World Cup dan juga Conference League itu adalah hasil jeripaya dari Enzo Maresca, di mana para board director ini tidak mensupport Enzo Maresca sedikit pun ya, baik dari sisi eh, persiapan pemain maupun kedalaman squad yang diinginkan oleh Enzo Maresca. Tapi dia mengklaim bahwa tidak ada satupun yang lebih besar daripada klub. Ini agak aneh sih menurut gue ya. Ini self claim yang agak berlebihan karena Enzo Maresca adalah satu-satunya pelatih dari 6 pelatih yang mereka bawa yang bisa menghadirkan 2 trofi dalam satu musim ke Chelsea sampai saat ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Alasan utama kepergian Maresca menurut sudut pandang Chelsea. Yang pertama, hasil pertandingan. Chelsea hanya menang 1 kali dari 7 laga di liga terakhir ya. Musim ini mereka kehilangan 20 poin dari posisi unggul di Premier League dan Liga Champion. Kedua, perbedaan pandangan terkait protokol pemulihan pemain cedera. Ini yang paling penting dan paling disorot di kasusnya Enzo Maresca. Chelsea memiliki departemen medis independen yang memegang keputusan soal akhir kapan pemain boleh kembali dimainkan dan seberapa besar menit yang akan diberikan. Pelatih kepala tidak memiliki wewenang untuk mengesampingkan keputusan medis. Nah, ini dia ya, ini yang selalu di bring up oleh Enzo Maresca di setiap press conference, bagaimana dia menyebutkan bahwa si A akan siap bermain 70 menit, si B bermain 90 menit, si A akan disiraatkan lagi, Esugo akan setback kembali dan lain-lain dan lain-lain. Ini karena ada satu departemen medis independen yang tidak berada di bawah naungan Enzo Maresca ya, termasuk staf medisnya, dan ini juga udah gue bahas waktu itu di preview Rate the Player kalau nggak salah ya, yang gue bilang bahwa Enzo Maresca kelihatannya harus segera mengevaluasi termasuk medicalnya juga, dan ternyata ini turns out problem yang benar-benar krusial yang menyebabkan Enzo Maresca akhirnya harus mengundurkan diri dari Chelsea saat ini ya. Nah, keputusan ini juga banyak menimbulkan kontra terhadap strategi dan taktikal yang diturunkan oleh Enzo Maresca ya. Sejauh ini kita sangat mengkritik Enzo Maresca yang menarik Reece James, mengistirahatkan Reece James, terus juga mengistirahatkan Enzo Fernandez, menarik Cole Palmer di beberapa pertandingan terakhir. Dan ternyata itu memang adalah salah satu dari keputusan yang dibuat oleh tim independen medikal ini yang harus dipatuhi oleh Enzo Maresca. Dan turns out ternyata Enzo Maresca pun sangat terganggu dengan keputusan itu. Jadi memang rotasi yang dilakukan oleh Enzo Maresca ini kebanyakan adalah salah satu dari output yang diciptakan oleh para medical independent ini ya, termasuk katanya yang paling
menjadi permasalahan krusial. Komplain dari tim medical ini adalah Enzo Maresca memainkan James secara 3 kali beruntun di dalam 3 pertandingan selama 90 menit ya. Karena dikhawatirkan James bisa cedera kembali dan kelihatannya akan mengganggu performa Chelsea. Tapi anyway, semua keputusan itu menurut gua adalah salah satu keputusan terbaik yang bisa dilakukan Enzo Maresca, dan kita pun True Blue ya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Enzo Maresca. Kita tahu bahwa pentingnya James dan sangat krusial ya perannya James di dalam Chelsea. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Enzo Maresca itu semua yang dia pikirkan sama persis seperti apa yang kita pikirkan. Tapi karena ada protokol internal yang membatasi Enzo Maresca dalam bergerak sebagai seorang manajer, itu yang membuat dia gerah dan akhirnya dia memutuskan untuk cabut dari Chelsea hari ini ya. Yang ketiga, munculnya rumor dan kaitan dengan klub lain ya di media. Ini yang dianggap mengganggu untuk fokus tim terutama saat performa sedang menurun. Dan ini menurut gua apa ya, ini kayaknya bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan ya, karena Enzo Maresca sendiri menyatakan siap untuk setia kepada Chelsea sampai akhir kontraknya ya. Maresca juga menolak menghadiri konferensi pers pasca pertandingan setelah laga melawan Bournemouth pada Selasa malam. Di internal klub ada pandangan bahwa banyak masalah ini bersumber dari dirinya sendiri dan Maresca dinilai berbicara hingga kehilangan pekerjaannya. Terkait tudingan bahwa jajaran pemimpin sepak bola Chelsea selalu mengadakan evaluasi langsung di ruang ganti setelah pertandingan, klub menyebut itu sebagai mitos belaka. Dan ini udah kita bahas juga ya di video yang tadi dikeluarkan sebelumnya, bagaimana salah seorang jurnalis itu melihat 7-8 orang petinggi Chelsea masuk ke ruang ganti ya. Menang, kalah, atau imbang, mereka hanya masuk untuk memberikan dukungan kepada para pemain. Evaluasi teknis menyeluruh dilakukan oleh staf pelatih dalam beberapa hari setelah pertandingan. Kaitannya Maresca dengan posisi pelatih Manchester City bertepatan dengan penurunan performa tim dan semakin seringnya perbedaan pendapat terkait protokol pemulihan pemain. Chelsea juga menegaskan bahwa Maresca terlibat dalam seluruh keputusan perekrutan pemain selama masa jabatannya di klub. Nah itu dia ya. Jadi ini ada PR campaign yang dikeluarkan oleh internal Chelsea ya, sedikit statement bahwa sebenarnya Enzo Maresca juga terlibat dalam perekrutan pemain. Jadi nggak bisa menyalahkan sepenuhnya sporting director dan juga manajemen, karena seluruh perekrutan pemain itu juga approval dari Enzo Maresca. Ini kita nggak tahu apakah ini benar atau enggak. Tapi kalau soal masuknya para jajaran board ke dalam ruang ganti itu sudah diakui juga, tapi katanya itu untuk memberi dukungan. Tapi anyway, itu adalah sesuatu yang menurut gue cukup cukup krusial ya. Tapi kalau dilihat dari apa yang terjadi, mungkin sebenarnya ini memang udah ritual yang terjadi sejak awal Enzo Maresca berada di Chelsea ya. Tapi mungkin karena ada perbedaan di medical itu sih, terutama yang katanya memang paling krusial ya di part perpisahan ini, dan ini membuat apa yang dilakukan oleh Enzo Maresca ini terjadi agak sedikit tersendat-sendat sampai dengan akhir musim ini ya. Nah, mengenai apa yang terjadi antara Enzo Maresca dan Manchester City, ini menurut Onstein ya, Maresca sudah melaporkan mengenai hal tersebut kepada Chelsea, terutama jajaran manajernya ya. Menurut Onstein, Enzo Maresca telah memberitahu Chelsea 2 kali pada akhir Oktober dan kembali pada pertengahan Desember setelah komentarnya pasca laga melawan Everton, bahwa ia sedang berbicara dengan pihak-pihak yang terkait dengan Manchester City mengenai kemungkinan menjadi manajer Manchester City jika suatu saat posisi tersebut kosong. Sesuai kontraknya di Chelsea, pelatih berusia 45 tahun itu memang diwajibkan untuk menginformasikan hal tersebut kepada klub. Nah, jadi sebenarnya alasan manajemen ini menyebutkan bahwa ada info mengenai ketertarikan klub lain di media dan berpengaruh pada performa buruk Chelsea. Ini menurut gue nggak make sense, karena di Oktober, jauh sebelum apa yang terjadi ya sampai saat ini, itu Enzo Maresca sudah menyatakan bahwa dia dihubungi oleh pihak-pihak yang terkait dengan Manchester City. Ada kemungkinan bahwa Enzo Maresca akan direkrut oleh Manchester City untuk menggantikan Pep Guardiola, dan dia sudah melaporkan itu, dan harusnya pihak manajemen juga sudah tahu ya apa yang akan terjadi. Tapi mungkin reaksi yang terjadi ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Enzo Maresca, ditambah lagi dengan adanya konflik antara medical staff dan lain-lain ya, itu memperkeruh suasana, dan akhirnya itu yang terjadi sampai akhirnya Enzo Maresca dan Chelsea berpisah. Enzo Maresca mengundurkan diri ya dari kursi kepelatihannya di Chelsea, dan kita kehilangan seorang manajer yang sangat potensial menjadi the next big things. Dan gue cukup sedih sih sebenarnya ya apa yang terjadi terhadap Enzo Maresca ini ya, karena gue sendiri secara pribadi gue merasa Enzo Maresca adalah sosok pelatih yang
bisa memunculkan football identity buat Chelsea yang selama ini kita sudah kehilangan ya dari masanya Thomas Tuchel. Terus juga bisa membawa Chelsea meraih 2 trofi dalam satu musim dan kembali lagi ke Liga Champions, dan itu yang tidak mampu dilakukan oleh seluruh manajer Chelsea setelah eranya Thomas Tuchel. Dan ini membuktikan bahwa sebenarnya Enzo Maresca ini bukan pelatih yang biasa-biasa aja ya. Ini punya potensi untuk menjadi seorang pelatih besar seandainya lebih disupport oleh klub ya. Ketika seorang pelatih berhasil membawa sesuatu ke klub ya, dan dicintai oleh para fans, wajar kalau pelatih itu semakin ambisius untuk membawa sesuatu kepada klub ini ya. Dan itu apa yang ditunjukkan oleh Enzo Maresca menurut gue sampai sejauh ini, sehingga dia bisa mengkritik keputusan manajemen ya, terutama medical staff ini untuk memainkan pemain terbaiknya ya. Tentu dia pasti pusing lah kalau seandainya dia ingin melawan satu tim besar gitu ya, tapi dia tidak memiliki pemain-pemain yang memang capable untuk dimainkan di pertandingan tersebut hanya karena ada rekomendasi dari medical staff ini. Ini membuat suasana menjadi pelik tentu ya, dan dia harus melakukan rotasi, dan keputusan rotasinya juga ketika berjalan tidak sesuai dengan keinginan manajemen. Ini para manajemen juga menyalahkan Enzo Maresca ya, seperti yang terjadi pada saat melawan Atlanta, dimasukkannya Gusto, itu juga menjadi salah satu poin yang awal mula dari yang memperkeruh permasalahan ini ya. Terus juga belum lagi ada telepon dari para agent kepada petinggi-petinggi klub ya untuk meminta para pemainnya dimainkan, dan ini juga menjadi tekanan tersendiri ya ke Enzo Maresca untuk terus melakukan rotasi dan memainkan para pemain tersebut, karena sudah dijanjikan oleh Win Stanley dan juga Stewart ya untuk bahwa klien dari agent tersebut, seorang pemain itu kalau join ke Chelsea maka akan diberikan menit bermain sekian, dan itu juga menjadi salah satu tuntutan sporting director untuk Enzo Maresca. Dan ini yang membuat Enzo Maresca akhirnya gerah ya, karena terlalu micromanaging, dan akhirnya juga membuat apa ya, Enzo Maresca mungkin merasa kehilangan ya mungkin mungkin menurut gue wajar aja ya seorang pelatih kalau terus diganggu dengan hal-hal sepele kayak gitu merasa gerah, dan akhirnya dia merasa tidak disupport ya, karena setiap keputusannya dipertanyakan kenapa begini kenapa begitu, karena banyak banget hal-hal yang kepentingan di luar dari apa yang harusnya lebih penting terhadap klub ini, yaitu kemenangan di setiap pertandingan ya. Dan gue nggak melihat manajemen ini becus menanggapi hal yang terjadi dengan Enzo Maresca ya, karena menurut gue di pertemuan antara Enzo Maresca dan Chelsea ini harusnya terjadi satu diskusi ya, dan apakah manajemen bisa meyakinkan Enzo Maresca untuk tidak cabut dari Chelsea dengan memberikan kewenangan yang seharusnya didapatkan oleh Enzo Maresca, dan kelihatannya manajemen memilih hal sebaliknya. Jadi Enzo Maresca secara bulat untuk memutuskan pergi dari Chelsea ya. Bukan cuma Enzo Maresca, banyak manajer Chelsea semenjak era Todd Boehly ini dan Clear Lake ya, Vedat Ekbali yang mundur, itu ada Thomas Tuchel yang akhirnya mengundurkan diri dari Chelsea setelah banyak kritik dan keinginan yang dia buat itu tidak disetujui oleh manajemen. Ada Mauricio Pochettino juga yang akhirnya mundur juga ya dari kursi kepelatihan di akhir musim 2023-24 setelah juga banyak tuntutan ya untuk memperbaiki Chelsea supaya bisa bersaing di Premier League. Dan yang terakhir adalah Enzo Maresca yang mundur juga karena ada ketidakcocokan antara apa yang dijanjikan dengan apa yang terjadi di Chelsea pada saat dia memimpin ya. Padahal Enzo Maresca adalah pelatih yang berhasil membawa kita juara dan juga membawa kembali Chelsea ke Champions League, dan semua itu tentu adalah red flag buat manajemen ya. Itu kita semua sudah sepakat bahwa memang manajemen Chelsea di part ini sangat tidak kompeten, dan menurut gue nggak becus mengurus klub ini dan melakukan hal-hal dan keputusan-keputusan bodoh yang terus merugikan Chelsea ya. Ya, bukti dari mundurnya seluruh pelatih ini ya, yang memiliki ambisi untuk memperbaiki Chelsea menjadi tim yang lebih baik lagi, mengajukan banyak perubahan ke sistem, dan akhirnya mereka semua tidak kuat dengan toksiknya para manajemen ini dan akhirnya memutuskan untuk memundurkan diri dari Chelsea ya. Ya masalahnya tentu ada di board ya, di manajemen Chelsea. Siapapun pelatihnya, mau itu Liam Rossoneri, mau itu Cesc Fabregas, Xavi Hernandez, atau siapapun yang masuk ke Chelsea, mungkin di awal dia akan merasa bahwa oke, gue bisa melalui ini, tapi di saat mereka memiliki ambisi dan punya ide untuk memperbaiki tim ini dan tidak didukung, dan disitulah pasti akan terjadi keretakan lagi dan akhirnya kita nggak bisa maju dengan sempurna ya.
Para pemilik klub ini harusnya sudah mendengar ya, mau mendengar dan mau mempertimbangkan seluruh masukan dari fans, termasuk community-community fans yang besar yang punya pengaruh ya, bahwa sebenarnya bagaimana Chelsea itu di running dan bagaimana dikembangkan, yaitu harus mempertimbangkan juga pendapat-pendapat para fans. Karena walau bagaimanapun fans itu yang datang mengeluarkan uang mensupport tim ini ya, membeli merchandise, apapun itu, memberi donasi dan lain-lain, dan harusnya fans memiliki juga hak untuk memberikan pendapat, dan itu harus benar-benar dipertimbangkan oleh para petinggi-petinggi klub ya. Karena kalau gue melihat kalau fans tidak dilibatkan dan dipertimbangkan, ini akan menjadi bom waktu buat Clearlake Capital. Apapun yang terjadi mungkin bisa menjadi backfire buat mereka ya. Dan soal Enzo Maresca ke Manchester City, menurut gue hal ini wajar aja, apalagi Enzo Maresca sudah menginformasikan kepada manajemen di bulan Oktober bahkan ya. Karena banyak narasi yang berkembang, Enzo Maresca ini menyelamatkan diri keluar dari Chelsea ya, dan dia berusaha untuk apa mungkin dalam tanda kutip ya membuat chaos, dan akhirnya dia berhasil keluar dari Chelsea, dan gue nggak setuju. Karena menurut gue di Oktober itu penampilan Chelsea sangat stabil, bahkan di November kita berkembang dengan sangat baik ya. Kalau memang benar isu Manchester City ini adalah hal yang menjadi trigger utama menurunnya performa Chelsea, gue sangat nggak setuju. Karena Chelsea, Enzo Maresca sendiri sudah dihubungi oleh pihak Manchester City itu sejak Oktober. Jadi ini memang benar-benar pure terjadinya rotasi, terjadinya cedera, dan terjadinya limitasi dari medical yang akhirnya membuat Enzo Maresca benar-benar gerah terhadap apa yang terjadi ya. Dan hal-hal non teknis itulah yang mungkin membuat dia gerah dan akhirnya merasa kayak ini hal-hal kecil yang sepele gitu. Mungkin dia melihat, dan pasti dia juga bertanya kepada para pemain, pede nggak bermain 90 menit. Para pemain yang memiliki ambisi ya, terutama seperti Reece James, Cole Palmer, itu tentu dia akan merasa harus bisa dimainkan 90 menit ya, whatever it takes. Tapi ya balik lagi, terkendala dengan regulasi yang ada di internal Chelsea ya. Dan seandainya Enzo Maresca pun akhirnya pindah ke Manchester City, tentu gue gak kaget. Karena dia adalah pelatih yang bagus. Pep Guardiola sendiri menilai dia dengan sangat tinggi ya. Dan dia juga menjadi salah satu kandidat untuk menggantikan Pep Guardiola. Ada tawaran dari klub sebesar Manchester City yang memiliki capital yang besar untuk mewujudkan skuad impian Enzo Maresca. Punya kemampuan juga ya buat mensupport dia dengan seluruh finansial dan kemampuan tim. Tentu itu adalah tawaran yang akan sulit ditolak oleh Enzo Maresca, dan ini adalah tawaran yang hanya datang satu kali seumur hidup ya. Tentu ini nggak mungkin dilewatkan oleh Enzo Maresca, seorang pelatih yang baru berkecimpung di tim-tim besar ya. Karena Chelsea adalah satu-satunya tim besar yang dipegang oleh Enzo Maresca. Sebelumnya dia memegang Leicester City di Championship dan berhasil membawa Leicester City kembali promosi ke Premier League. Setelah itu dia pindah ke Chelsea, dan ada tawaran dari Manchester City yang lebih stabil, lebih punya support ya internalnya. Tentu itu akan sangat dikonsider oleh Enzo Maresca, dan gue pribadi gue tidak mempermasalahkan, karena ini adalah pelatih yang penuh ambisi ya, pengen menampilkan permainan terbaiknya, pengen bermain cantik dan juga menangkan piala, dan itu sudah dia perlihatkan di Chelsea ya. Ada klub yang memang suitable bisa keluar dari klub toksik seperti Chelsea, tentu itu akan menjadi apa ya, the best way buat dia berkarir di sepak bola ya. Dan seandainya Chelsea juga memiliki pemikiran yang sama ya dengan apa yang dipikirkan oleh para manajer Manchester City, tim yang selalu juara, harusnya Chelsea lebih memilih untuk memberikan power kepada Enzo Maresca di pertemuan tadi dibandingkan tetap kekeh dengan keputusannya dan membuat poin-poin yang menurut gue nggak masuk akal ya. Ya itulah yang terjadi, rekap dalam 24 jam terakhir ya, chaos yang terjadi di internalnya Chelsea, dan saat ini Liam Rossoneri adalah kandidat pelatih utama yang akan menggantikan Enzo Maresca. Ini udah santer terdengar di mana-mana ya. Dan Liam Rossoneri ini saat ini berada di Strasbourg ya. Ini adalah salah satu tim yang dimiliki oleh Blue Co Company juga. Dan tentu perpindahan antara Liam Rossoneri ke Chelsea ini bukan hal yang sulit. Tapi menurut beberapa jurnalis, Strasbourg harus mencari pelatih pengganti dulu buat Liam Rossoneri ini. Dan saat ini Strasbourg berada di peringkat 7 di Ligue 1. Ini juga mungkin akan sedikit gambling ya. Liam Rossoneri sendiri berusia 41 tahun, berasal dari sebelumnya Hull City ya. Dia berhasil membawa Hull City ini sampai ke playoff championship, tapi gagal di playoff championship. Akhirnya dikontrak oleh Strasbourg untuk menggantikan Patrick Vieira yang saat itu hanya mampu membawa Strasbourg di posisi ke-15 ya. Dan di musim kemarin dia berhasil finish di peringkat 7
dan mengamankan posisi Conference League buat Strasbourg pertama kalinya bermain di Eropa ya. Musim ini Liam Rossoneri juga berhasil membawa Strasbourg di posisi ke-7 dengan 7 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 7 kali kekalahan ya. Kalau dilihat dari statistik, bermain di Liga Prancis yang notabene jauh di bawah Premier League, berada di posisi 7, ini gue melihat Graham Potter kembali lagi ke Chelsea ya. Gue gak tahu apakah approach ini benar atau logika gue benar ya, tapi kita melihat semua yang terjadi ini memiliki kesamaan ya, lagi-lagi. Walaupun memang Liam Rossoneri ini adalah salah satu kandidat yang memiliki kesamaan dengan Enzo Maresca, memainkan pemain muda, inverted winger, terus juga bermain dengan eksplosif gitu ya, memiliki ambisi di dalam possession football style. Tapi Liam Rossoneri ini memainkan formasi 3 back ya selama di Hull maupun di Strasbourg, dan ini sulit banget buat dimainkan di Premier League sampai saat ini. Bahkan Amorim di Manchester United itu benar-benar ngos-ngosan memainkan kombinasi formasi 3 back ini ya. Hanya ada satu pelatih di Premier League yang berhasil memenangkan Premier League dengan komposisi 3 back, yaitu Antonio Conte di Chelsea. Dan sampai saat ini belum ada lagi pelatih yang bisa membawa tim menjuarai Premier League dengan kombinasi 3 back ya. Dan kita lihat aja apakah Liam Rossoneri ini bisa berbicara banyak nanti ke Chelsea, dan apakah dia adalah kandidat yang jelas-jelas cocok untuk menggantikan Enzo Maresca di Chelsea. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Tulis juga pendapat kalian mengenai background story tentang Enzo Maresca, dan gue yakin pasti most of you itu tidak setuju Enzo Maresca dipecat. Walaupun gue tahu banyak True Blue juga yang komen di kolom komentar itu mensyukuri apa yang terjadi dengan Enzo Maresca, tapi sekali lagi kita harus melihat secara holistik apa yang terjadi. Ternyata memang semua rotasi yang dilakukan oleh Enzo Maresca itu memiliki limitasi dari internal ya. Dia pribadi kelihatannya pengennya dimainkan terus, tapi apa yang tidak bisa dilanggar ya, dan dia coba untuk melanggar itu sampai akhirnya dia mengorbankan posisi dia sebagai pelatih Chelsea. Gue tetap respect dengan Enzo Maresca, dan gue mengucapkan terima kasih kepada Enzo Maresca ya, our gaffer, telah membawa Chelsea kembali ke track kemenangan, menemukan football identity-nya walaupun hanya 1,5 musim. Tapi gue nggak tahu apakah setelah ini kita akan kembali ke papan bawah ya dengan menjadi tim mediocre, atau justru kita mendapatkan pencerahan yang lebih baik lagi di pelatih berikutnya. Tulis di kolom komen pendapat kalian, dan that's it video for today. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa likes ya, dan yang paling penting jangan lupa buat subscribe, klik tombol loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa swipe kolom komen, kasih hype-nya supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini, dan kalian bisa follow gue di Instagram @nandasugiono ya. Tetap dukung Chelsea, gue akan terus informasikan kepada kalian perkembangan terupdate mengenai Chelsea, jadi stay tune di Bridge of Blue. Once a Blue, always be blue, up to Chelsea.